Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Ismail dengan NPM 0531220079. Di sini saya akan mempresentasikan atau memperlihatkan dari UTS, tugas UTS. Pertama, kita mencari data hujan dari setiap stasiun yang sudah ada dalam Google Drive. Pertama itu mencari dari setiap bulannya dan dari setiap tahun, cari nilai terbesar, direkap, terus mendapatkan nilai maksimum. Terus lanjut ke direkap kembali menjadi per tahun dalam setiap stasiun. Seperti 2005 dalam Citeko, nilai maksimumnya itu dalam setahun itu ada di angka 161. Nah, dalam merekap ini mengambil data dari 10 tahun ke belakang. Alasannya dari 10 tahun ke belakang untuk agar mendapatkan data hujan yang kurang. Dan di sini juga dihitung nilai rata-rata, didapatkan nilai maksimum dan nilai minimum. Terus dikesimpulkan dari semuanya, yaitu nilai terbesar adalah dari rata-ratanya yaitu 130, nilai maksimumnya 284, minimumnya 63, dan dari jumlah data yaitu 40 dari seluruh stasiun, yaitu berjumlah 40 data hujan. Lanjut ke uji konsistensi data, yaitu untuk bertujuan mengetahui konsistensi hujan di setiap stasiun hujan pada satu daerah. Pertama kita ambil data terbesarnya, yaitu jadi gunanya itu membandingkan satu stasiun dengan 3 stasiun lainnya, karena kita menggunakan data 4 stasiun. Lanjut dihitungkan, terus kita mendapatkan nilai kumulatif, terus membuatkan tabel. Setelah mendapatkan tabel dan membuat grafik, kita lanjut untuk koreksi dari data tersebut, yaitu dengan mencari faktor koreksi didapatkan dari data kemiringan sebelum patahan dan kemiringan setelah patahan, yaitu dengan cara dibagi saja kemiringan sebelum patahan dan dibagi kemiringan setelah patahan. Kemiringan setelah patahan dibagi kemiringan sebelum patahan. Terus lanjut kita merekap untuk terkoreksinya, yaitu dengan dikalikan saja dari nilai data maksimum, terus dikali dengan faktor koreksi, yaitu bisa didapat seperti ini. Seperti contohnya pada tahun 2006 134 dikali 0,91 didapatkan hasil 121,70. Terus kita mencari data kumulatifnya, terus dibandingkan lagi dengan 3 stasiun lainnya. Terus setelah itu kita mendapatkan grafik seperti ini. Setelah itu lanjut juga ke stasiun lainnya, sama juga, jadi membandingkan satu stasiun dengan 3 stasiun lainnya. Setelah itu kita melanjutkan ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang hanya untuk merekap data yang sudah kita dapati, yang sudah terkoreksi. Seperti kita rekap lagi yang data terkoreksi dari setiap tahun, dari setiap stasiun dan tahun. Lanjut di sini terdapat R2 ini terdapat dari grafik yang ada di setiap stasiun. Seperti contohnya stasiun Citeko, stasiun Citeko ini R2 nya itu 0,988, dan kita bisa lihat di sini 0,9889. Lanjut juga ke stasiun lainnya. Terus kita koreksi juga, linearnya sudah lurus dan berarti sudah konsisten. Lanjut ke hujan kawasan pengaruh STA. Hujan kawasan pengaruh STA hanya untuk menilai rata-ratakan dari semua stasiun seperti ini, dan kita juga dapat hasilnya seperti ini. Bisa dilihat seperti di share screen yang sudah saya perlihatkan.
lanjut ke dalam distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini kita menggunakan berbagai metode, seperti ada distribusi normal dan gumbal, terus kemudian juga ada distribusi log normal dan log persen 3. Kita lanjutkan hitungan. Setelah itu kita akan mendapatkan standar diversi, koefisiensi variasi, koefisiensi kemiringan, koefisiensi ketajaman, dan di rumus lainnya juga akan mendapatkan nilai tersebut. Setelah itu kita bisa lihat di parameter statika menentukan jenis distribusi frekuensi. Ada normal, gumbal, log normal, dan log persen. Dan dari semua yang setelah kita lalui, yaitu yang memenuhi yaitu log persen 3, jadi akan digunakan yaitu log persen 3. Setelah itu berarti lanjut ke intensitas hujan. Nah, di sini ini ada 5 menit, 10 menit. Jadi ini lamanya hujan, kita ubah ke dalam bentuk jam. Terus kita ini menggunakan metode mononobe, yaitu dengan cara curah hujan dibagi 24, kemudian kali dengan 24, dibagi dengan jam, kemudian dipangkatkan 2/3. Nah, itu tuh bisa didapatkan hasil seperti dalam 2 tahunan yaitu 217,741, 5 tahunan juga 281, dan seterusnya. Ini tuh kita cari per menit dan per jam juga. Nah, itu tuh ntar kita masukkan ke dalam grafik atau kurva IDF. Bisa di zoom seperti ini, kita lihat. Nah, bisa dilihat yang warna biru itu yaitu 2 tahunan paling bawah, dan yang hijau itu 100 tahunan. Maksud dari 2 tahunan paling bawah tuh karena ntar kemungkinan yang bakal yang akan terjadi yaitu dalam 2 tahun. Dan yang 100 tahun itu akan jarang terjadi. Lanjut untuk itu menghitung debit. Nah, untuk menghitung debit sendiri yaitu pertama kita mencari luas area. Luas area sudah diketahui yaitu 757 hektar. Kemudian kita ubah menjadi kilometer 7,57. Terus di dalam ini juga terdapat panjang lintasan air. Panjang lintasan air yaitu 8,97 km atau diubah menjadi 8.970 meter. Terus kita pertama itu mencari nilai koefisien. Nilai koefisien sendiri yaitu dari data yang sudah diketahui yaitu luas dikali koefisien. Koefisien sendiri didapatkan dari tabel yang menjelaskan tentang koefisien. Seperti pemadatan tempat itu ada koefisiennya sendiri. Terus kita kalikan. Setelah itu kita mencari rata-rata, jumlahkan semua terus dibagi dan mendapatkan nilai koefisiennya yaitu 0,68. Kita masukkan ke dalam sini nilai koefisiennya. Terus setelah itu kita lanjut mencari nilai debit. Nilai debit sendiri yaitu dengan cara dikalikan, yaitu dengan cara nilai koefisien nilai 0,278 dikali dengan koefisien, terus dikali dengan intensitas hujan dalam 2 tahunan berapa, terus dikali dengan luas area tersebut, yaitu luas area tersebut sudah kita ketahui dalam kilometer yaitu 7,570. Setelah itu maka didapatkan debit air dalam 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan sampai 100. Terus dilanjut untuk mencari nilai TC atau waktu konsentrasi. Nilai waktu konsentrasi ini didapat dari perhitungan yang sudah didapat lintasan panjang air dan kemiringan rata-rata lintasan air. Dihitung terus mendapatkan angka 97,227, terus kita bagi 60 mendapatkan hasil 1,62. Terus kita lanjut mencari intensitas I yang didapatkan dari curah hujan TC curah hujan dan TC. Perhitungannya yaitu dengan cara curah hujan dibagi 24
24, yaitu itu tuh 24 jam, terus dikalikan 24 dibagi dengan TC yang didapat tadi, terus dipangkatkan 2/3, maka didapatkan hasilnya itu 30,12. Ini untuk periode 2 tahun. Terus dicari juga sampai periode 100 tahun, dan dicari juga nilai Q, yaitu dengan cara 0,278 dikalikan luas daerahnya, terus dikalikan lagi koefisien limpasan C, terus dikalikan intensitas I, dan maka didapatkan Q yaitu 38,59. Seterusnya untuk 100 tahun juga sama seperti itu. Mungkin sekian untuk presentasi UTS Hidrologi Terapan, maka akan dilanjutkan dengan UAS Hidrologi Terapan. Di sini terdapat data dari hasil percobaan infiltrometer, ada waktu dan laju infiltrasi. Terus kita disuruh mencari nilai parameter K pada persamaan laju infiltrasi, gambar kurva infiltrasi, nilai laju pada 5, 20 sampai 100 menit. Terus menggambar kurva dan hitung runoff yang terjadi jika hujan selama 4 jam pada masing-masing periode hujan. Dan penyelesaiannya itu ada persamaan FT sama dengan FC tambah F0 min dikurang FC E pangkat min KT, dan dimana FT yaitu kapasitas infiltrasi pada saat terus FO itu adalah kapasitas infiltrasi awal, dan FC adalah kapasitas infiltrasi konstan. Jadi maksudnya kapasitas infiltrasi awal itu saat awal terjadi, seperti di sini data yaitu 10,4, dan ini tuh FC itu di kapasitas infiltrasi konstan itu yaitu saat infiltrasi konstan, yaitu saat datanya sama terus. Jadi saat kita masukkan di sini T dan FC, yaitu FC-nya itu yaitu 1, karena dilihat dari data di sini itu konstannya itu mulai dari data terakhir 1. Terus kita cari nilai FT dikurang FC itu didapat dari FC dikurang FT, dan kita mencari log dari hasil FT dikurang FC, dan itu tuh kita cari, kita buatkan tabel untuk mendapatkan nilai K di sini. Kalau di sini di tabel itu nilai Y. Terus kita masukkan angkanya, M-1 bagi K log E sama dengan 1 per min 1 sama dengan 1 bagi min 1,3266 seperti yang di dalam tabel. Jadi K sama dengan 1,3266 dibagi log 2,7183, maka hasil K nya itu yaitu 30,5. Terus kita mencari persamaan infiltrasi menjadi FT sama dengan FC ditambah F0 min FC E pangkat min KT, dan kita masukkan angkanya. Jadi FT sama dengan 1, FC itu 1 seperti tadi, dan ditambah F0. F0 itu angka pertama, yang seperti di data ini ada angka pertama itu 10,4, maka dimasukkan 10,4 dikurang 1, FC itu konstan data terakhir, dan E pangkat min KT. KT itu sudah diketahui yaitu 3,05, maka hasilnya jadi FT sama dengan 1 tambah 9,4 E pangkat min 3,05, dan ini kurva infiltrasi. Terus untuk soal yang mencari 5, 20 menit dan 100, maka kita ubah dulu pertama dari menit ke jam, maka didapat hasilnya 0,833, 0,33, 1,66 jam. Dan terus kita masukkan rumusnya menjadi hasilnya yaitu 8,28 dalam 5 menit, 4,39 dalam 20 menit, atau dan seterusnya dari 100 menit yaitu 1,057. Terus kita masukkan ke dalam kita ambil data hujan periode untuk yang D.
Di sini kita masukkan seperti nilai curah hujannya, waktu jamnya. Di sini sampai 4 jam karena seperti di soal yang ditanyakan itu hujan selama 4 jam dan per tahunnya itu 2, 5, 10, 25 dan 50 tahun. Yaitu nilai infiltrasinya itu dalam sentimeter ada 5,6 dan diubah ke milimeter yaitu 56. Dan round off-nya itu dari hasil jumlah dikurang dari infiltrasi, maka hasilnya 552,29. Terus setelah itu kita jadikan kurva periode dalam ada 2 tahun, 5 tahun sampai dengan 50 tahun seperti ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.